Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya Dana Paramita. Kali ini kami akan membahas terkait menantu yang tega merampok dan juga membunuh mertuanya di Pekanbaru Riau bersama dengan Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang, Pak Pandra. Ya, selamat siang Mbak Dana, selamat Iya, siang para langsung pemirsa. saja. Baik, Pak Pandra. Jadi apa sebenarnya motif dari seorang menantu ini tega melakukan pembunuhan sadis dan juga merampok menantunya sendiri, Pak? Ya, baik. Jadi ini yang saya katakan bahwa pelaku ini adalah menantu daripada korban ya. Korban atas nama Dumaris Boru Sitio ini mengalami musibah ya karena semuanya itu dari ulah daripada menantunya atas nama tersangka AF. AF merupakan menantu dari anak pertama atas nama Arnold ini memang dari pertama menikah tahun 2022 itu tidak harmonis. Jadi setelah menikah 2022, 2023 itu meninggalkan rumah dan baru kembali lagi ke rumah induk itu di tahun 2026 lalu, yaitu di bulan April, dan tentunya sampai kejadian naas yang menimpa pelaku melakukan aksi dengan kejam dengan bertiga ya, mereka semua pada berempat melakukan aksi kejinya seperti itu adalah semuanya ini tidak terlepas bagaimana awalnya ingin merampok atau menguasai harta korban, tetapi karena keinginan ingin menguasai harta korban diimbangi juga rasa ingin membunuh. Nah, inilah suatu perencanaan yang sudah direncanakan di awal April terhadap korban oleh pelaku. Jadi semua ini adalah inisiasi daripada pelaku atau inisiator dari pelaku. Sedangkan pelaku ini belum berpisah secara resmi dengan anak pertama atas nama Arnold, tetapi sudah menikah siri dengan eksekutor atas nama tersangka SL. Nah, tersangka S ini artinya sudah menikah siri dan mereka sudah baru mengenal itu adalah selama tahun 2025 sampai 2026. Jadi belum ada 1 tahun, sekitar bulan November akhir 2025 sampai 2026. Dan memang aksinya ini yang dilakukan mereka berempat ini antara 4 tersangka, antara nama AF kemudian juga SL, ini mereka siri, antara E itu adalah kawan daripada pelaku eksekutor. Nah, kemudian L yang wanita itu adalah kawan dari tersangka AFT. Jadi memang mereka ini saling punya kawan masing-masing dan mereka mengajak, tetapi semua apa yang ada di dalam rumah tersebut adalah murni yang diceritakan dari situasi yang terjadi. Kemudian tersangka SL ini merencanakanlah aksi keji tersebut sehingga terjadilah peristiwa pidana pencurian dengan pemberatan dan diakhiri juga dengan pembunuhan berencana. Demikian Mbak Dana. Sebagai penegasan Pak, artinya ini statusnya masih menantu begitu ya Pak ya? Belum Ya, mantan betul sekali. menantu karena belum resmi bercerai. Belum, betul. Jadi dari 2023 itu sudah meninggalkan rumah, belum bercerai secara resmi, tetapi masih berkomunikasi dengan korban Dumaris Boru Sitio ini. Jadi karena memang yang mempertemukan antara tersangka AF dan menjodohkan dengan putranya ini adalah sebenarnya korban mempunyai peran juga sebenarnya begitu. Jadi cukup sayang lah ibaratnya. Bahkan di tahun 2024 ini korban ini juga diperhatikan. Artinya korban memperhatikan tersangka ya sampai mengirim uang ya 1 juta pada saat sakit tahun 2024, 2025 juga begitu. Namun semenjak kenal dengan seseorang yang bernama tersangka SL itu jadi berubah. Dia mulai mengenal dunia narkotika. Bahkan dari keempat tersangka ini kami mengecek itu adalah positif positif urinnya adalah adanya amfetamin. Jadi perilaku seperti itu yang keji menghabisi nyawa orang lain ini adalah salah satunya adalah adanya stimulus yang mempunyai halusinogen. Jadi artinya keberanian itu kan timbul secara tiba-tiba. Sehingga aksi itu betul-betul ada pengaruh daripada obat-obatan. Demikian. Tapi apakah pembunuhan ini memang sudah direncanakan dari awal Pak? Ataukah mungkin niatnya merampok tapi kemudian muncullah niat untuk Iya, membunuh atau seperti apa? iya betul. Jadi sebenarnya antara tersangka AF ini ya awal mulanya dia meninggalkan rumah ini ya karena merasa ada suatu kekerasan dalam verbal ya. Artinya merasa kurang dihargai lah dia sebagai menantu karena memang pasangan hidup antara AF dengan anak korban bernama Arnold ini tidak begitu harmonis karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan juga
yang disampaikan oleh tersangka tadi ini adalah mempunyai kebutuhan khusus. Sehingga semua masih ketergantungan kepada korban, dan menurut apa alasan korban merasa sakit hati gitu. Sering artinya pernyataan-pernyataan secara verbal itu menyinggung perasaannya, sehingga ada rasa ingin menguasai harta daripada korban. Awalnya ingin mencuri atau merampok ataupun menghabisi semua harta-hartanya. Tetapi tidak mungkin, kata pelaku SL ini, kalau tidak dihabisi. Akhirnya berubah dari mulai ingin merampok, akhirnya ingin menghabiskan semua nyawa yang ada, ataupun juga warga, ataupun juga korbannya itu sebenarnya akan dihabisi semua oleh pelaku. Ya, jadi semua ini eksekutor ini yang memberi semangat kepada AF, dan AF sebagai ini adalah nikah siri ya, jadi dipengaruhi dan juga selalu mengajak dengan cara membawa dengan obat-obatan sehingga terpengaruh, termasuk juga itu kawan dekatnya yang lain itu juga dipengaruhi juga ya, baik itu dari E maupun sahabatnya dari tingkat sekolah menengah pertama dulu adalah L. Begitu Mbak Dana. Pak Pandra, kalau bentuk sakit hatinya itu seperti apa, Pak? Apakah sebelum insiden ini mungkin ada konflik antara pelaku dan juga si mertua ini, Pak? Iya, itu yang saya katakan tadi, mungkin menyinggung, mosok kasih makan aja nggak bisa, selalu minta uang saja gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu karena memang ketergantungan, tambah lagi dia selalu tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, suaminya ataupun juga anak daripada korban tersebut. Jadi dia merasa terhina lah. Ibaratnya terhina, dia selalu tersinggung, dan juga selalu ada ribut-ribut kecil di antara keduanya. Karena memang menurut korban, ya itu yang membuat dia sakit hati sehingga dia meninggalkan rumah tersebut. Nah, ini kan permasalahan secara pribadi, tidak mungkin kami menceritakan semuanya. Itulah dia bilang sakit hatinya, dia keluar dan punya niat untuk menguasai harta benda korban dengan cara-cara yang melanggar hukum tadi ya, dengan cara merampok. Awal mulanya ingin merampok, tetapi dipengaruhi oleh tersangka SL, ya sudah, kalau misalnya merampok agak sulit kalau kita tidak membunuh semuanya. Nah, itulah muncul, sehingga pada saat menjelang hari H tanggal 26 sudah dipersiapkanlah sebalok ya, balok kayu broti tersebut yang diperoleh salah satu hotel yang ada di Jalan Riau di Pekanbaru. Nah, semua biaya selama perjalanan dari Aceh menuju ke Pekanbaru itu ditanggung oleh SL, pelaku utama atau eksekutor. Nah, karena sudah mulai menipis uangnya, ya akhirnya ya terpaksa gitu, jangan terlalu lama-lama lagi dan sebagainya. Jadi semuanya itu artinya tidak terlepas bagaimana awal mulanya itu adalah ingin merampok, terus berubah pikiran ingin melakukan pembunuhan berencana dengan cara menghabisi semua yang ada di tempat, sehingga upaya untuk melakukan suatu tindakan ini diawali dengan niat, kemudian kesempatan itulah pada hari Rabu tanggal 29 April 2026, Mbak Dana. Baik, Pak Pandra, pertanyaan terakhir, Pak. Anak korban atau suami yang masih resmi begitu ya dengan si menantu ini atau pelaku, apakah tahu atau mungkin terlibat juga mungkin, Pak? Enggak sama sekali ya? Tidak terlibat, justru tidak tahu sama sekali karena memang ada kebutuhan khusus. Ada kebutuhan khusus, bahkan pada saat kejadian pagi hari itu, suami ataupun anak korban yang pertama itu tidak tahu menahu dia akan masuk, kemudian dihalang-halangi oleh kawan yang lain, dari kawan eksekutor termasuk kawan dari pelaku, sehingga dipengaruhi untuk diajak keluar. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengalihkan perhatian, sampai pasca kejadian membawa barang-barang, akhirnya korban melarikan diri ke wilayah Sumatera Utara dan wilayah Aceh, sampai kita lakukan pengejaran dan ditangkaplah para pelaku keempat-empatnya sampai tadi malam berada di Mapolresta Pekanbaru. Demikian Mbak Dana. Baik, lengkap sekali. Terima kasih Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Riau atas informasinya. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak Pandra. Dan demikian perbincangan kami terkait dengan kasus menantu yang tega membunuh dan juga merampok mertuanya sendiri di Pekanbaru Riau. Kami akan terus mengupdate informasi ini di YouTube Liputan Indonesia TV. Saya Dara Paramita, salam Indonesia TV.